Halo di sana, ketemu lagi dengan Febri di Kuliner Minang, urusan kuliner Minang jaranya. Nah, sekarang Febri lagi di kawasan Alai Timur, sebenarnya dari simpang lampu merah Alai arah ke Ampang. Nah, nanti lihat aja tuh sebelah kiri setelah Masjid Mustakfirin ada sarapan pagi yang rame banget, yaitu sarapan pagi Pondok Nyaman. Nah, ini nih rame banget dan juga direkomendasiin sama Dunsana Info Sumber. Bahwasanya ada di sini tuh yang menunya lontong sate gitu. Nah, kita mau cobain seperti apa sih enaknya. Yuk, let's go. Di sana sekarang kita sudah sama Ibu apa, Bu? Ibu Vivi saya. Ibu Vivi. Nah, ini di sarapan pagi Pondok Nyaman. Pondok Nyaman. Ya. Menunya lumayan unik-unik ini. Boleh diceritain, Bu, menunya apa aja? Oh, kalau menu saya bisa dilihat ada sate dangwang-dangwang, ada nasi sop, ada katupek gulai tunjang, ada gado-gado, ada pical sate, lontong gulai, lontong sate, lontong tunjang juga ada loh, Dek. Iya. Kemudian ada Indomie sate, nasi sop, dan nasi goreng. Oke, banyak banget. Dan rata-rata itu pakai kuah sate ya, Bu ya? Kayak Iya. itu. Ibu buka ini dari kapan sih, Bu? Tahun 2020. Kenapa Ibu pilih yang pakai sate-sate nih? Kayak pisau Oh, dicampur iya. sate, lontong campur sate, Indomie campur sate. Dapat Jadi, dari mana nih? Awalnya saya hanya lontong, sate. Waktu pas kita bikin itu lagi COVID. Anak-anak saya yang di Jakarta kan pulang ke Iya. Jakarta ke sini. Terus mereka nyoba sate dicampur dengan lontong, kemudian pecel dicampur dengan sate juga kan. Ternyata enak. Terus mereka bilangin, "Mama, ini kalau dicampur enak deh, Mah," katanya. Ya udah, setelah itu saya campur dan akhirnya Ternyata diterima iya, ya. diterima sama alhamdulillah sama Masyarakat kalian. di Sumber ternyata cocok. Iya. Tuh. Rame banget di sana. Iya. Untuk harganya nih, Iya. Ibu, harganya dari berapa nih? Ini kalau sate dangwang-dangwang 22.000, nasi sop 25, gulai tunjang 22, gado-gado hanya 16.000. Oke. Pical 10.000, pical sate 18, lontong gulai 8.000. Kemudian lontong sate 17.000, lontong tunjang 22.000, Indomie sate 20.000, dan nasi goreng 16.000. Kak itu setengah 7 kita udah taruh keluar ya, tapi ready-nya jam 7 lah. Oh, jam 7 ready-nya Iya. sampai Jam sebelum zuhur. sebelum zuhur. Iya, jam 12 atau setengah 1. Oke. Udah selesai kita. Terima kasih. Oke, di sana kita pengen cobain. Tadi udah pesen pical sate, lontong, Indomie sate sama nasi sup. Iya, Nah, coba dulu kita ya. coba dulu ya. Iya. Semoga nanti di sana juga cobain kesini. Oke. Dadah dulu, Bu. Dadah. Makasih, Ibu. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih Kita udah cobain. kesini ya. Iya. Oke. Oke, di sana. Nah, ini sudah ada nih menu-menu yang kita pesan tadi. Jadi kita tadi itu pesan pertama ini nasi sup. Nasi supnya meriah ya. Terus juga ada ini pical sate. Oh, ini kayaknya kenyang deh sarapan ini. Sama satu lagi yang anak muda banget kata ibunya, ini adalah Indomie sate. Tuh. Jadi ininya mie goreng gitu pakai sate. Kayaknya enak. Terus juga ada aksesorisnya. Aksesorisnya ada bakwan. Nah, ini tuh panas-panas habis dimasak langsung sama ibunya di belakang tadi. Kita aduk. Aslinya ya. Fix, Febri Anitasari akan balik lagi ke sini untuk makan nasi sup. Ini enak banget, sumpah. Oke, sekarang kita menemukan sarapan baru yang enak, apalagi dia sup. Jadi ini isiannya tuh daging dengan yang daging pakai tulang-tulang gitu ya. Nih. Kayaknya dagingnya tuh empuk, kayaknya nih, karena ini udah lepas dia tuh. Terus juga ada potongan-potongan yang potong-potong dadu gini. Nah, banyak ternyata dagingnya guys. Terus di sini ada
wortel, apa lagi ya, kentang. Tuh, ada kentang. Nggak ada lagi, paling cuman daun sup, seledri sama daun bawang, itu aja sih. Masukin aja kali ya semuanya ya. Tetap enak. Dan cabenya nggak terlalu pedas. Coba dagingnya. Dagingnya empuk banget. Daging empuk. Ini ya, daging kan daging potong dadu gini ya. Kita coba ya, apakah dia empuk juga? Nggak perlu effort untuk gigitnya. Gimana cara makannya nih guys? Sumpahnya lembut bana, jadi gampang lepasnya tuh. Ini tangga sele gitu. Orang-orang yang sakit gigi tapi nyu makan daging juga, coba lah sup. Segar banget supnya. Jadi supnya itu tipe yang dia berbumbu, tapi bumbunya ini nggak terlalu medok, tapi pas gitu, nggak ringan juga. Jadi tengah-tengah. Ada yang sup itu kan memang kuahnya tuh kayak banyak bubuk-bubuk bumbu gitu kan. Nah ini pas gitu, tengah-tengah banget. Enak banget. Pantesan rame ternyata. Ternyata seenak ini. Nah, kayaknya bakwan kalau dikasih kuah ini kayaknya bakal enak. Kita coba ya. Beda kita, bakwan kita beda Panas. dengan yang lain. Bakwannya masih anget-anget nggak? Manisnya soalnya. Coba bakwan aslinya aja. Bakwan aslinya aja, oke. Nah, bakwan kita beda. Iya kan? Oh. Betul kayak ibu tuh. Emang beda bakwannya? Bedanya Pak. Bedanya kayak dia ada bumbu rahasia di bakwannya ini ya. Pedas. Ada. Dia tuh aromanya tuh wangi. Saya nggak tahu dari apa gitu. Kalau kita lihat ya, di dalamnya ini tuh kayak ada bubuk-bubuk, nggak tahu entah daun atau bumbu yang di blender halus, tapi tetap kelihatan nggak sih? Kayak di mie-nya tuh ada hijau-hijau kecil-kecil gitu. Ternyata di tempenya juga ada nih si butiran hijau-hijau ini. Enak. Tempenya juara loh. Lama. Ini tampilan dari pical satenya. Jadi satu porsi itu kita dapat 4 tusuk daging satenya. Terus untuk isiannya, jadi ada mie kuning, lontong, kangkung, toge, lobak. Awalnya Febri pikir ya, yang akan dominan itu tetap pecel, kuah pecel. Jadi kuah sate itu cuman sebagai siraman aja. Tapi ternyata ketika dia diaduk, balance. Cara rasa, jadi picelnya ini kuahnya itu nggak terlalu kental. Gilingan kacangnya itu halus. Daging satenya ini manis. Dan teksturnya juga lembut. Sama kayak daging supnya. Potongannya pun juga pas. Pusing akan memilih yang mana. Kayaknya ini enak.
nggak pedes. Jadi dia nggak pedes. Kayaknya kalau di sana mau ini pedes, ditambah cabai aja. Itu opsional, karena kalau template-nya kayak gini dia nggak pedes sama sekali. Ini menu selanjutnya, ini adalah Indomie sate. Di bawahnya itu ada lontong juga, sama kayak picel sate tadi. Kita akan dapat 4 tusuk daging sate. Nah, jadi ini Indomie goreng, kita kasih kuah sate. Ternyata Indomie sama kuah sate itu tetap masuk ya. Luar biasa sih penemuannya. Jadi Indomie goreng yang gurih itu kan, Indomie goreng ini udah gurih ya, ketemu kuah sate ini juga gurih, tapi ada manis-manis gitu. Dan kuah satenya ini nggak pedas sama sekali. Lontongnya lumayan banyak, secara porsi ini akan mengenyangkan sekali di sana buat sarapan ya. Emang ya, inovasi orang tuh ada aja gitu. Jadi Indomie ketemu kuah sate, itu tuh kalau dimakan, kita kayak makan Indomie tapi yang kuahnya itu creamy. Nah, kurang lebih seperti itu. Porsinya pas. Untuk sarapan nih udah kenyang. Nasi supnya Febri kasih 9/10 karena ini the best dan ini yang akan membawa Febri pulang kembali ke sini. Terus Indomie sate ini ratingnya 8/10. Picel sate ratingnya 8,5/10. Kenapa? Ini lebih ini karena kalau Indomie ya Indomie, lontong sama sate. Tapi kalau ini karena dia pakai sayur ya, jadi kayak lebih kompleks aja. Jadi mixnya tuh mantep gitu. Nah, untuk goreng-gorengannya nih sama ini tempe 9/10 karena emang enak dan wangi. Emang beda rasanya. Udah merekomendasikan banget buat di sana yang mungkin cari sarapan pagi yang agak berbeda, walaupun masih di lingkungan Kota Padang, masih di dekat-dekat pusat kota ya, karena masih di arah dekat Alay. Jangan lupa untuk cobain ke sini, terus nanti kasih testimoni ataupun komentar di video ini mana sih menu di sana yang paling favorit di sini. Dan juga di sana kalau misalnya ada rekomendasi tempat-tempat lain yang enak dan mesti banget kita cobain, silahkan komen aja di media sosial ataupun di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe dan komen channel YouTube Kulinera Minang ataupun juga channel YouTube Info Sumbar karena kami satu payung. Terus juga semua